Welcome to Matrix Kini, kisah inspirasi hari ini. Sama saya udah ada seorang narasumber, beliau penulis buku, Direktur Utama PT Bimar Jaya Indonesia, Komisaris PT Pardes Communication, Ketua Komunitas Sales Indonesia yang saat ini beliau sedang jalanin nih sama Pak Deddy Budiman, plus Ketua Percasi area Banten. Siapa sih beliau? Oke, kita sambut aja. Beliau adalah Pak Denny Widya. Selamat siang Pak Denny Widya. Siang. Apa kabar Pak? Baik. Udah lama nih kita nggak ketemu Pak. Udah hampir 2 tahun kayaknya ya. Iya, sejak pandemi kan. Yes, betul Pak. Gimana Pak kabar hari ini? Baik-baik aja? Baik, luar biasa. Bisnis lancar? Bisnis lancar. Waduh. Oke, thank you Pak Denny udah datang di Matrix Kini, kisah inspirasi hari ini. Karena saya kan ngeliat banyak nih Pak inspirasi yang saya gali sama Pak Denny Widya nih. Iya. Nah, apalagi anak muda. Berbicara anak muda kan saya ngeliat juga aktivitas saya Bapak. Saat ini kan ada komunitas Gemar ya Pak ya. Iya. Nah, nanti mungkin abis ini sekalian menyusul kita Gemar itu apa sih? Iya. Nah, kita langsung tanya berikutnya aja ya Pak. Pak Denny, ini kan kita berbicara Matrix Kini ya, kisah inspirasi hari ini. Bapak ini kan salah satu panutan saya lah di komisi. Saya sangat appreciate sama Pak Denny, sosok Pak Denny Widya, orang yang low profile, mau berjalan dengan siapapun, menggandeng anak muda. Apalagi saya melihat sosok anak Bapak nih, yang cewek udah atlet catur, sekarang lagi ngerintis usaha ya Pak, saya dengar. Iya. Gimana Pak usahanya Pak? Masih berjalan sampai hari ini? Masih. Bidang kuliner ya Pak? Iya, kuliner. Oh, itu di mana Pak cabang? Di Gading Serpong dan di Karawaci, Supermall Karawaci. Supermall Karawaci. Udah 2 Pak? Dua outlet. Wah, luar biasa. Nah, pasti kan ketika membangun bisnis itu mungkin anak Bapak punya mimpi kan Pak? Iya. Sesuai nggak sih Pak dengan mimpi anak Bapak? Ya, dia memang dalam tahap pembelajaran lah ya, masih yang satu baru selesai kuliah dan sudah kerja, kemudian yang satu masih kuliah. Ya, mereka mau belajar bagaimana sih berbisnis itu. Ya kan. Nah, ya saya sih support aja sebagai orang tua, ya saya support kok. Oke, silakan kalian belajar. Maksudnya banyak hal yang kalian bisa pelajari dari mengelola bisnis itu kan. Bagaimana bisnisnya sendiri, kemudian bagaimana mengelola karyawannya, bagaimana mengelola dengan supplier, segala macam lah. Banyak hal yang bisa mereka pelajari di situ. Nah, bagi saya sih saat ini ya, ini proses pembelajaran bagi mereka lah. Oh, wow. Sesuai passion mereka nggak sih Pak? Iya, hal ini? iya. Mereka memang yang mau berbisnis awalnya ya dari mereka. Saya sih kan yang support aja. Oh, oke. Super pendanaan kali ya. Lebih ke sana lah. Saya sih nggak terlalu ikut campur di urusan operasional dan bisnis mereka. Oh, oke. Keren. Hanya sebagai customer aja. Wow, kalau customer Pak Denny kayaknya belinya nggak langsung 1 atau 2 kayaknya. Oke, Pak, kan saya ngeliat yang paling kecil ya, yang cewek ya Pak ya? Iya. Itu kan beliau atlet catur. Iya. Ketika membuat usaha ini Pak, awalnya itu seperti apa sih Pak? Kok langsung kepikiran pengen usaha kuliner? Ya, karena dalam kondisi kemarin ini ya, kita selama pandemi, kebanyakan kan orang di rumah. Nah, kebanyakan di rumah, banyak yang kerja dari rumah. Kemudian juga melihat potensinya bahwa kuliner ini masih diperlukan orang lah, ya kan? Apalagi ini jajanan yang sehari-hari gitu loh, kayak kue dan kopi. Ya, masih orang menggemari itu gitu loh. Dan juga sekarang udah bisa online kan, deliverynya online segala. Mereka kerja di rumah, mereka bisa pesan segala macam. Ya, itulah peluangnya, maksudnya di situ masih ada peluang sih melihatnya. Kayaknya, dan juga sebenarnya bisnis kuliner ini kan banyak pernak-pernik yang bisa
ambil dari situ kan, belajar banyak lah menurut saya bisa dipelajari dari situ. Dan juga ya emang marketnya masih ada kan, kuliner selama orang masih hidup ya masih perlu makan lah. Betul. Makanya kenapa dia mulai dengan bisnis kuliner. Oke. Berarti kalau saya tangkap Iya. mengawali ini sama seperti buku yang Bapak tulis ya. Iya. Bangun dari mimpi. Nah, berbicara membangun bisnis bukan hanya mimpi tapi action. Iya. Kan banyak sekali di luar sana anak-anak muda mungkin kalau saya lihat dia hanya mimpi, saya pengen menjadi seorang penulis, saya ingin menjadi konten kreator, saya ingin menjadi artis. Tapi kan itu hanya mimpi, tidak bisa dilaksanakan, atau mungkin mereka ketika melaksanakan takut. Nah, pasti kan anak Bapak awalnya ini kan pengen jalanin tapi takut tuh Pak. Gimana Bapak untuk meyakinkan sosok anak Bapak supaya yakin dengan bisnis yang mereka bangun, bukan hanya mimpi tapi yuk action yuk. Ini ibarat kata Bapak support nih dari segi modal. Gimana Pak cara meyakinkan anaknya Pak? Nah itu makanya ketika kami diskusi sebelum mau mulai bisnis kan, saya udah bilang saya mungkin hanya support di dana, tapi saya nggak mau ikut terlibat di operasional gitu kan. Nah waktu itu mereka menyanggupi, mereka sanggupi, dan oke, makanya sampai saat ini pun yang bergerak di operasional ya mereka gitu loh. Nah mau nggak mau ya mereka mewujudkan ini kan, mereka mewujudkan mimpi mereka dengan ya harus melakukan itu, melaksanakan apa yang mereka inginkan itu kan, bisnis ini gitu. Makanya saya nggak terlibat. Kalau saya terlibat nanti semua tergantung saya. Nah makanya saya bilang dari awal ini proses pembelajaran dari mereka. Saya sih maksud gini, mau bisnis ini berhasil atau enggak, bagi saya itu nomor 2. Itu nomor 2, tapi mereka bisa belajar langsung gitu loh, praktek. Kan emang anak saya yang pertama dia kuliah di bisnis, tapi kan selama ini hanya terima teori, terima pengetahuan ya kan dari kuliahnya, tapi kan belum pernah terjun langsung. Bagaimana sih mengelola bisnis? Yes, betul. Ya, kan nggak segampang teorinya kan, nggak segampang apa yang didapat di bangku kuliah. Nah makanya bagi saya sih udah, dia mau kecebur situ saya jeburin sekalian gitu loh ya kan. Bagi saya dia bisa berhasil atau enggak itu nomor 2 bagi saya sih. Tapi saya percaya bahwa ketika dia kejebur situ ada proses pembelajaran yang dia terima di situ. Ya kan. Bagi saya sih ya dia mau berhasil ya alhamdulillah lah, puji Tuhan bisa berhasil. Mau sampai gagal misalnya, andai kata kan bisa terjadi, namanya bisnis ya berhasil bisa gagal juga. Ya bagi saya ya udah nggak apa-apa, tapi di balik kegagalan itu dia banyak hal yang dia bisa pelajari di situ. Bagaimana mengelola bisnis itu, ya kan? Nah itu bagi saya sih sebenarnya simple sih. Saya nggak minta mereka untuk mengembalikan uang juga, maksudnya dana yang saya kasih. Bagi Jadi saya tidak dibungakan ya. Bagi saya sih, saya sebagai orang tua saya support. Nah kalian belajarlah di situ. Pak, tadi kan saya dengar anak pertama Bapak sudah kerja tuh Pak. Iya. Gimana cara bagi waktunya Pak antara bisnis dengan pekerjaannya Pak? Karena kan kadang-kadang ketika sudah bekerja untuk ke arah bisnisnya ini kan suka lalai atau udahlah lebih main aman. Nah itu bagaimana Bapak mengedukasi anak pertama Bapak ini supaya fokus juga pada bisnis yang dirintis nih? Oh iya, nah justru itu sekarang kan zamannya digitalisasi. Nah itu enaknya bisnis zaman sekarang gini, semua serba digital kan, maksudnya pembayaran pun Pak Iman kita nggak terima tunai, semua pakai QRIS atau pakai inilah cashless semua. Nah itu kan bisa dipantau dari mana aja, ya kan. Nah terus juga anak saya yang kedua kan masih kuliah, nah dia bisa kontrol datang ke outlet. Nah kalau urusan yang anak saya yang kedua karena dia berhubungan kuliah di psikologi, yang dia urusin orangnya. Nah anak saya yang pertama karena dia kuliah di bisnis dulu, background di bisnis, dia ngurusin bisnisnya, maksudnya hitung-hitungannya segala macam. Iyalah. Oh jadi kompak ya? Kompak, saling melengkapi. Sama iya. Penghitungan orang. Nah orangnya saling melengkapi gitu loh. Nah karena sekarang semua serba digital, kan semua pelaporan hasil bisnis kan
bisa langsung dilihat real time lah malah ya kan sekarang. Nah biasanya anak saya kan malam dia baru rekap segala macam sih. Nah ya itulah makanya zaman digital sekarang tuh membantu sekali sebenarnya. Oh wow, berarti digital disupport sama internet juga membantu ya Pak ya? Bantu. Wow. Perlu kan digital ya perlu internet. Kalau kita Iya. benar kan? Kalau enggak kita enggak kan kita mau akses nih. Oh, omset hari ini berapa ya? Tinggal lihat aja kan. Karena adanya internet gitu kan kita Iya, kita betul. berada di kota mana, di negara manapun kita bisa akses gitu loh. Kita berada bukan di lokasinya kan kita bisa akses sekarang. Betul. Jadi internet mempermudah untuk segala macam aktivitas ya Pak ya. Betul. Oke. Pak, kembali lagi nih kan mereka mungkin background awalnya yang namanya anak muda kan berpikir masih pengen main gitu kan. Iya. Atau masih pengen nongkrong sama temen. Nah, dari sisi Bapak nih sebagai orang tua dari anak-anak ketika berbicara bisnis dengan lingkungan pertemanan, itu bagaimana sih Pak supaya selaras nih antara kehidupan dengan dunia bisnis maupun dunia pekerjaan nih? Ya mereka sih selama ini berteman sih saya kan tahu juga lah maksudnya teman-teman dari anak-anak saya ya oke aja sih saat ini. Ya mereka punya inilah maksudnya mereka sudah cukup dewasa untuk mengatur semuanya itu sih. Maksud saya anak saya kan waktu dia pertama kali bekerja tuh lulus kuliah umur 20 tahun tuh yang besar. Dan menurut saya pikirannya tuh wawasannya cukup dewasa gitu loh. Dia tahu mana kapan dia harus kerja ya kan karena dia udah kerja, kapan dia harus ngurus bisnisnya, kapan dia harus berelasi dengan teman-temannya. Oh wow, jadi bisa membagi waktu ya? Bisa. Oke, nah kalau Bapak sendiri membagi waktunya ada nggak Pak untuk keluarga? Loh. Nah itu makanya zaman ini ya maksudnya gini, saya tuh sebenarnya bersyukur dengan adanya pandemi ini. Waktu itu ya, waktunya awal-awal kan tahun 2020 kita itu berempat, saya, istri dan 2 anak, kita jarang berkumpul sebenarnya waktu itu. Kenapa? Ya saya dan istri sama-sama sibuk bekerja. Kemudian anak saya yang pertama kan dia kuliah di luar negeri, dan anak saya yang kedua atlet, sering bertanding ke luar negeri. Ini sebelum pandemi ya. Nah, jadi kita berempat tuh sebenarnya jarang berkumpul, ya kan? Makanya ketika ada momen hari libur, misalnya hari libur Idul Fitri, terus hari libur akhir tahun, kita selalu gunakan untuk quality time. Kita usahakan pasti berempat ini kita akan pergi ke suatu tempat untuk bersama-sama. Setahun 2 kali tuh, udah pasti itu, gitu loh. Sebelum pandemi. Nah, justru ketika pandemi kita bisa berkumpul di rumah. Oh, oke. Iya kan? Karena anak saya kuliah di luar, dia pulang ke Indonesia. Anak saya yang atlet, dia nggak bisa bertanding di luar, ya kan? Nggak bisa keliling kemana-mana di rumah. Nah, kita juga kadang-kadang kerja dari rumah waktu itu awal-awal kan. Nah, justru itu pandemi bagi saya itu membawa hikmah bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama. Yang selama ini mungkin agak sulit gitu loh sebelumnya. Jadi korelasinya antara pandemi, keluarga, dan membangun bisnis ini mungkin yang tadinya hanya mimpi sekarang bisa jadi realita kali ya. Seperti itu kali ya Pak ya. Oke, menarik. Nah, Pak Denny, ini kita kan nggak lama-lama nih Pak. Nah, pertanyaan saya berikutnya Pak. Dari sisi si kecil Pak, kan beliau si kecil ini kan atlet catur Pak. Iya. Nah, atlet caturnya sendiri masih bisa fokus nggak Pak dengan korelasi antara atlet catur dengan bisnisnya? Oh, bisa. Masih bisa kebagi waktunya? Bisa. Karena justru sekarang kan juga masih dalam kondisi pandemi gini kan dia juga masih belum ada pertandingan yang terlalu banyak lah, ya kan. Nah, masih ada waktu untuk mengatur bisnisnya. Sebenarnya juga dia bisnis ini dia bisa ngambil pembelajaran dari caturnya itu. Catur kan selalu bermain catur itu kan selalu berpikir kalah menang, untung rugi, ya kan? Bagaimana misalnya pion ditukar sama perwira atau perwira tukar sama pion, benteng tukar sama kuda, kan? Nah dalam bisnis kan itu perlu tuh mengkalkulasi gitu.
Dan dia udah terbiasa kan dengan kalkulasi. Wow, jadi dia gunakan strategi caturnya ke strategi bisnisnya. Iya. Oke, menarik. Menarik sekali Pak Denny. Nah, Pak, ini mungkin kita sambil arah closing ya, karena kan kita nggak panjang ya. Nah, Pak, boleh nggak sih Pak bagi tipsnya kepada Matrix Heroes tentang mereka-mereka yang ingin membangun bisnisnya, tapi awalnya hanya mimpi dan takut untuk memulai. Sesuai tema kita lah ya, membangun bisnis bukan hanya mimpi tapi action. Ada nggak sih Pak tipsnya dari seorang Pak Denny Widya ini? Ya sebenarnya sekarang membangun bisnis itu modal uang bukan satu-satunya ya. Pertama itu modal uang itu bukan satu-satunya. Terus saya mau sharing dulu sebentar mengenai mimpi dan mewujudkan ini loh. Kadang-kadang ya orang untuk bermimpi aja nggak berani, ya kan? Nah, ketika ada orang yang berani bermimpi, kemudian dia harus mewujudkannya, ya kan? Nah, mewujudkan mimpinya tentu ada harga yang harus dibayar, ya kan? Ada harga yang harus dibayar, ada perjuangan, ada proses di situ untuk dia sampai bisa mewujudkan mimpinya. Nah, ketika kita mau mewujudkan mimpi kita dalam berbisnis misalnya, sekarang tuh bagi saya modal uang tuh bukan satu-satunya. Sekarang tuh banyak orang yang mau sebagai investor, ya kan? Coba aja kita lihat di platform-platform tuh banyak tuh yang orang menjalankan bisnis, tapi dananya tuh banyak dari investor. Nah, jadi modal uang tuh bukan satu-satunya. Yang penting sekarang modalnya adalah ide dan keberanian untuk memulainya itu. Nah, banyak orang yang ragu-ragu untuk memulainya, gitu loh, ya kan? Nah, ketika dia punya ide, kemudian dia mau mulai, pasti itu yang lainnya akan mendukung lah menurut saya, ya kan? Kita bisa membangun relasi, makanya perlu banyak-banyak relasi juga. Iya, salah satunya itu. Salah satunya kan. Ya, dan berbisnis itu karena perlu bangun relasi, bangun jaringan gitu loh. Selain faktor dana, uang itu, bangun jaringan juga. Nah, terus selalu harus berkreativitas, ide-ide. Karena kan sekarang pengalaman saya, anak-anak ini, kita bisnis gitu ya. Ketika bisnis kita langsung naik, pasti yang niru banyak tuh, ya kan? Nah, yang karena berhasil, yang niru banyak. Nah, kita harus selalu punya kreativitas gitu loh, mengeluarkan ide baru. Karena ketika kita ditiru orang ya, jadi bukan sesuatu yang unik lagi bisnis kita. Apa yang kita jual nggak selalu unik karena udah banyak follower yang ngikutin. Nah, kita ciptakan lagi yang baru. Menurut saya harus gitu, harus banyak kreativitas ya untuk terus kita yang di depan gitu. Oke. Nah, tadi kan Bapak ngomong berbicara soal ide, modal, proses, ya kan? Nah, ini untuk membangun kuliner ini idenya anak-anak atau ide orang tuanya? Anak, karena sebenarnya yang mau bisnis kan anak saya. Oh, jadi idenya untuk kuliner anak. Oh, oke. Karena dia yang pertama kali mau bisnis, terus saya tanya mau bisnis apa, ya bisnis kuliner. Kan seperti tadi dari awal saya bilang, saya sebenarnya nggak mau ikut campur ya di urusan. Saya hanya mau support dia, udah dia yang semua terjunkan, semua ide apa semua dari dia sih. Oke, Pak Denny Widya, makasih atas waktunya Pak Denny udah datang ke Matrix Kini, kisah inspirasi hari ini. Oke, Matrix Heroes, kesimpulan dari saya, membangun bisnis bukan hanya mimpi tapi action. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena membangun hanya mimpi doang tapi nggak bangun-bangun, seperti itulah. Ibarat kata kita tidur nih keenakan. Nah, ketika keenakan kita bingung, saya punya mimpi membangun bisnis tapi bingung bisnis apaan. Jadi buat kalian Matrix Heroes yang lagi pengen membangun bisnis, yuk mulai aja dulu, jangan hanya mimpi. Sekian dari saya. Oke, thank you semuanya, sampai ketemu berikutnya.